Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Mari bersama-sama kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Haleluya. Biar segala yang bernafas dan seluruh alam semesta memuji kebesaran Tuhan. Amen. Sebab Dia layak untuk kita tinggikan. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Oh haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku.
kami sebagai korban pujian dan syukur kepadamu Tuhan. Sebab Engkau menjadi jawaban atas setiap hal yang kami alami. Engkau saja satu-satunya jawaban. Ketika kami berdoa, Engkau datang dan menyatakan kehendak-Mu Tuhan. Sungguh saat ini kami merindukan kuasa-Mu bekerja sempurna di tengah-tengah kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau
kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya. Kuasa
Kami bersuka cita, kami bersyukur karena kemenangan pasti terjadi bagi setiap anak-anak Tuhan yang tetap mengiring Tuhan. Tuhan, teguhkan hati kami dalam masa yang sulit ini, supaya melalui kesulitan justru iman kami menanjak karena kami belajar lebih bergantung pada Tuhan. Jadikan umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu semakin dewasa rohani. Terima kasih, kunjungi rumah-rumah mereka dengan roh-Mu, dan mereka tetap dalam ibadah dengan hormat yang penuh kepada Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya, amin. Shalom semua teman-teman. Saya harap Anda semua baik-baik, sehat-sehat, ya, sebagaimana jiwamu baik. Itulah pesan daripada Rasul Yohanes, ya, supaya kita sehat karena jiwa kita baik. Nah, memang Tuhan katasku bahwa hati gembira itu obat yang manjur. Karena itu mari, tanda gembira ini mesti terus ada dalam diri kita. Itu menunjukkan bahwa rohani kita cukup matang menghadapi masalah-masalah yang sukar dalam dunia ini. Minggu lalu kita mendengar bahayanya resiko kalau kijang-kijang ini belum dewasa. Ya, mereka lebih banyak menjadi mangsa daripada predator. Ya, begitu juga Kristen kijang, yaitu orang-orang percaya, ya, namun yang belum dewasa rohani, seringkali gugur imannya, dan kalaupun masih bertahan, mereka nanti akan menjadi buah susulan gereja, bukan menjadi buah sulung. Minggu lalu saya sudah terangkan, masalahnya disebabkan oleh karena salah satu, yaitu kurang tanggap. Lihat gambar ini, ya, saya beri tanda panah. Kali ini yang dewasa itu tanggap karena ada sesuatu di sebelah kiri. Dia dengar bunyi sesuatu yang mencurigakan, maka telinga dan mata diarahkan ke sana. Coba sudah melihat ini kijang yang sebelah paling kiri. Telinganya tidak ke sana, matanya juga tidak ke sana. Yang di tengah, telinganya ada ke sana, tapi matanya tidak. Jadi dia mendengar tuh, karena telinganya ya ke kanan dan ke kiri, tetapi matanya tidak diarahkan ke kiri. Nah, itu namanya kurang tanggap juga. Ya, lebih baik tapi masih jelek. Ya. Nah, hari ini saya akan lanjutkan tentang puncak perbedaan terjadi. Jikalau Anda tidak tanggap, maka terjadi puncak perbedaan. Sama seperti 5 gadis pandai, 5 gadis bodoh. Ya, nanti bunyi mempelai datang, yang bodoh tidak siap. Semacam itu. Kita melihat di sebelah kiri, bahwa pengantin yang disebut gereja, pengantin, artinya gereja itu bukan pikiran seks, tapi hubungan yang kekal, terus. Nah, itu gereja diumpamakan sebagai pengantin. Satu kali akan mengalami raja. Dari mana-mana seperti asap naik. Ya, saudaraku, karena apa? Karena mereka siap. Dan tubuhnya diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Nah, mereka akan berjumpa dengan Tuhan yang belum turun ke bumi, tapi Tuhan datang di udara. Dan terjadi yang disebut perkawinan atau pernikahan anak domba. Sekali lagi, jangan punya pikiran tentang hubungan seks, tetapi pernikahan anak domba itu artinya suatu pesta yang paling tinggi
sukacitanya. Ya, kenapa, saudaraku? Karena ada pertemuan yang kekal menjadi mempelai. Ya, dan ini terjadi di udara. Nah, ini diperuntukkan bagi anak-anak Tuhan yang betul-betul mencintai Tuhan dan diubahkan dengan tubuh yang mulia. Tapi sebaliknya, saudaraku, terjadi di bumi. Apa? Ada jemaat Tuhan juga masih di bumi. Dan mereka tertinggal, belum terangkat pertama. Dan mereka harus mengalami masa sengsara. Dan itu digambarkan sebagai kijang yang tidur. Ya. Ini sudah siap, ini masih tidur. Ya. Kenapa? Tubuhnya masih tubuh dosa. Belum diubahkan. Nah, saya sudah berulang-ulang kasihkan gambar ini supaya saudara makin ingat-ingat. Jadi nanti yang disebut kedatangan Tuhan kedua itu yang sebelah kanan ini, yang merah itu. Tuhan akan datang sebagai hakim, sebagai raja. Ya, dan dia akan datang bersama orang kudus. Jadi ingat, saudara mesti jadi orang kudus yang diangkat dulu. Ya, bertemu di udara lalu turun bersama dengan Tuhan. Nah, banyak anak Tuhan itu nunggu kedatangan Tuhan kedua tapi masih di bumi. Salah. Ya. Jadi yang disebut kedatangan Tuhan itu diawali dengan kedatangan Tuhan di udara. Ya, buat sulung gereja mengapa? Karena mereka percaya firman nubuat sebelum terjadi. Nah, jadi mempercayai pasti terjadi. Tapi yang buat susulan gereja percaya setelah melihat, wih betul. Ya, kok teman saya itu hilang. Wah, terjadi kekacauan di bumi, baru percaya. Nah, mereka akan masuk yang disebut permulaan sengsara dan sengsara besar. Sayang, ya karena itu kurang tanggap, akibat kurang tanggap. Nah, saat pernikahan anak domba ini, maka buah sulung gereja yang sudah bertubuh kemuliaan mengalami rapture. Ya, dan waktu mereka menjelang rapture, Kidung Agung 4 ayat 6 berbunyi. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya, dan makan buah-buahnya yang lezat. Ya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Paling puncak, kalau kita bisa berkenan. Nah, kalau berkenan itu berbau harum. Hidup kita sudah berbau harum. Ingat, usaha saudara, ya hebat bagaimanapun, tapi bisa tidak berbau harum. Kenapa? Karena engkau mengusahakan dengan kekuatan daging, bukan dengan roh. Tapi di sini, oleh karena diusahakan kebunnya memang, lalu keluar rempah-rempah dari kebun itu, ya tanaman rempah-rempah itu tumbuh. Tapi kalau enggak ada angin, enggak bisa berbau. Nah, di sini diminta, bangunlah, hai angin utara. Marilah, hai angin selatan, bertiuplah di mana kebunku. Kita anak-anak Tuhan yang bekerja dalam ladang Tuhan, di kebun Tuhan, ini mesti minta, Roh Kudus, hadirlah supaya hasil jerih payahku ini berkenan pada Tuhan. Semerbak. Nah, kalau sudah semerbak, ada satu kerinduan, semoga dengan bau harum ini kekasihku datang ke kebunnya. Ya, dan bukan hanya baunya harum,
tapi ada bukti berbuah. Hidup berbuah. Dan bukan berbuah sedikit, lebat dan lezat. Wah, ini yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu buah sulung gereja jelas adalah jemaat yang suka mengundang Roh Kudus. Ya, saudaraku, terus hubungan dan Roh Kudus di mana? Tentu dalam penyembahan, dalam doa. Ya, kata Tuhan yang Tuhan inginkan itulah orang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau begitu Roh Kudus bisa diam, dan oleh karena diam dalam diri kita, lalu menghasilkan buah. Nah, buah inilah yang memberikan semerbak harum. Ya, karena itu ucapan daripada mempelai wanita ini berkata begini. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lezat. Ya, apa yang Tuhan tunggu? Dalam perumpamaan dikatakan perumpamaan tentang pohon ara, tentang beberapa perumpamaan penaburan. Yang Tuhan minta itu apa? Buah. Nah, buah itu memang dari biji. Biji itu Tuhan kasih. Itulah iman. Iman memang itu anugerah. Sudah nggak mungkin bisa punya iman tanpa anugerah. Tapi setelah sudah mendapat benih, bibit, sudah mempunyai tugas, kerjakanlah. Karena itu keselamatan itu dua sisi, anugerah dan pekerjaan. Jangan itu cuma anugerah Tuhan, tidak. Karena ini memang anugerah, tapi anugerah itu perlu dikerjakan. Ya, ini menjadi masalah pertentangan teologi dari dulu. Ada orang yang ekstrim hanya anugerah. Ada yang orang terus berkonsentrasi pekerjaan. Pekerjaan tanpa anugerah, nol. Karena itu tadi, kalau tanpa Roh Kudus yang menyertai. Jadi satu kali kita semua akan diminta pertanggungjawab. Dan jemaat yang sulung itu siap memberikan pertanggungan jawab. Apa? Hidup berbuah. Kenapa toh? Mengerjakan seperti surat Filipi mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Mengapa orang itu suka melakukan sesuatu? Karena cinta. Dulu saja kalau saudara berpacaran, hujan lebat, lalu ditelepon, ya calon, ya itu pacarnya, ayo jemput saya. Enggak apa-apa. Bahasa ya enggak apa-apa. Kenapa? Cinta. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah sudah mencintai Tuhan? Kalau sudah mencintai Tuhan, itu ada cinta satu. Mencintai kedatangan Tuhan. Coba seorang pacar yang menunggu. Apa yang ditunggu? Pacarnya datang. Nah, banyak orang Kristen lupa, arah pikirannya itu kedatangan Tuhan. Jarang yang begitu. Ya, karena itu saya dipanggil Tuhan khusus. Waktu saya sudah memberikan suatu natsar, kalau saya sembuh dari gagap. Karena sampai SMA lulus saya masih gagap. Di kuliah, di ITB saya masih gagap. Ya, saudaraku, dan di situ saya berdoa, Tuhan kalau saya bisa sembuh, saya berikan total hidupku. Ya,
Nah waktu begitu Tuhan sembuhkan, tapi lalu Tuhan tagih nazar saya. Ya, karena itu saya berkata, oke, saya berikan. Orang tua keberatan, om tante keberatan, aduh gimana ya. Tapi oleh karena saya mau mencintai Tuhan dan di tengah-tengah sakit ya, waktu saya belum mau, sudah sembuh tapi belum mau, Tuhan jewer, saya sakit. Nah di situ Tuhan memberikan saya penglihatan. Ada tulisan yang jelas saya lihat, aku datang segera. Ini yang memotivasi saya. Baca kitab nubuat, ya, memulai baca sungguh-sungguh, sehingga buku-buku yang saya terbitkan pertama itu kitab Wahyu. Sulit, tapi di situ saya terus memperhatikan kitab Wahyu, lalu kitab Daniel, kitab Sakaria, kitab Habakuk, wah, kitab Yesaya, itu banyak bercerita. Yang terakhir baru saya tahu, kitab Mazmur banyak bicara kedatangan Tuhan. Apakah saudara mencintai kedatangan Tuhan? Paulus, dia berkata ini mengakhiri waktu dia sudah masuk penjara dan dia harus segera mati. 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 dia berkata begini. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang mencintai kedatangannya. Mencintai kedatangannya. Saudaraku, kalau sudah cinta, saudara itu mesti berkenan. Dan bagaimana saudara bisa berkenan? Dengan apa? Dengan imanmu. Kata Tuhan, tanpa iman, seorang pun tidak bisa berkenan. Jadi apa saja yang saudara lakukan, itu saudara harus lakukan dengan iman. Tapi ingat, Tuhan tidak ingin iman saudara itu mandek. Iman saudara itu seperti biji tadi beri anugerah ini, iman. Dan anugerah ini mesti dikerjakan. Seperti biji itu loh, harus dikerjakan untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Dan dalam buah itu banyak biji, artinya banyak iman. Itu namanya iman yang progresif. Iman yang bertambah, jadi bukan iman yang mandul, tetapi iman yang terus naik. Karena itu saya katakan ini sebagai iman plus. Anak Tuhan mesti mempunyai pergerakan iman, tapi imannya mesti iman plus. Iman progresif itu plus sesuatu. Iman plus pekerjaan iman. Apa pekerjaan iman yang pertama? Ini seperti jembatan. Kalau sudah mau membangun jembatan, ada tiang yang paling penting, ujung-ujung, ya, di tepi-tepi, yaitu iman dan kasih. Dan kalau jembatan itu panjang, perlu ada tiang-tiang penyangganya, ya. Dan tiang penyangga pertama daripada iman itulah kebajikan. Nah ini perbuatan. Ya. Lalu apa? Kalau sudah berbuat bajik, tapi lalu sudah tidak dihargai. Saudara bisa, percuma. Nah perlu pengetahuan. Jadi tiang yang berikut itu mendukung, tiang pengetahuan mendukung tiang kebajikan. Tahu tapi terus menerus benturan. Lama-lama sudah berkata, aku tahu tapi gak sanggup. Nah perlu apa? Tambah tiang satu, penguasaan diri. Sudah dikuasai di saudara, bahasa Jawa berkata,
ngempet, tahan, lama-lama apa? Mana tahan. Nah, harus ditambah apa? Tiang ketekunan. Nah, ketekunan inilah yang saya tuliskan ke bawahku, itulah harapan. Orang kalau sudah punya ketekunan, itu berarti punya harapan. Jadi imannya plus. Plus apa? Plus ketekunan. Nah, supaya bisa tekun, harus ada tiang yang berikut, yang menyanggah, yang menolong. Supaya tidak terlalu bebannya berat ketekunan ini. Disanggah dengan apa? Kesalehan, ibadah. Karena itu ya orang yang punya harapan itu banyak ibadah. Orang yang kurang harapan, orang Kristen, hari Minggu mau ibadah. Saya masih bisa buka untung. Tapi yang enggak, saya mau tekun. Ya, untuk tekun saya perlu ibadah. Karena ibadah ini atau kesalehan itu penting untuk menunjang harapan saya. Nah, kesalehanmu perlu dibuktikan dengan apa? Kasih persaudaraan. Supaya saudara punya teman-teman. Ya, saudara saleh tapi single fighter terus. Nggak tahan. Saudara perlu kasih persaudaraan. Dan kasih persaudaraan bukan hanya satu kelompok. Sekarang harus berkembang menjadi kasih agape. Nah, jadi pergerakan imanmu mesti mencapai pada kasih agape. Ya, nah Tuhan itu tahu apakah sudah betul-betul rindu bertemu dengan Tuhan, sang mempelai laki-laki. Kalau rindu, kerjakan imanmu. Sehingga kamu bisa kerjakan kebun anggurmu. Kebun apa yang sudah diserahkan sama Tuhan, pekerjaan Tuhan. Ya, nah kalau Tuhan itu di sorga melihat, kamu sudah bekerja. Sekarang sudah keluar ini. Ya, tanamannya mur, rempah-rempah, madu, sambang itu honeycomb, jadi sarang ya. Lalu anggurnya pohon anggur sudah keluar, lembu kambing menghasilkan susu. Maka Tuhan kata, oke, I will come. Karena itu Kidung Agung 5 ayat 1 berbunyi, ini suara mempelai pria yang berkata, Aku datang ke kebunku, tindaku, pengantinku, kukumpulkan mur dan rempah-rempahku, ku makan sambangku dengan maduku, ku minum anggurku dan susuku. Makanlah teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. wow, Tuhan datang, Tuhan bikin apa? Pesta. Ini namanya pesta pernikahan anak domba. Bagi siapa? Bagi orang Kristen yang hidupnya berbuah. Banyak orang aku ingin Pak Bekti jadi buah sulung, aku nggak mau sengsara nanti. Tapi hidupnya mandul, nggak berbuah. Bertengkar terus, di komsel jadi troublemaker. Ya, hutang nggak bayar, janji-janji nggak tidak tepati, macam begitu mau menjadi buah sulung rapture. Jangan harap. Sudah mesti kerjakan keselamatanmu lebih dulu. Dan Tuhan akan datang di udara menjemput mempelainya untuk berpesta. Ayo makan teman-teman, minumlah sampai mabuk cinta. Wih, luar biasa bukan? Hari kesukaan yang luar biasa. Sayang, sebagian besar jemaat Tuhan itu tidak tanggap seperti itu. Kenapa? Karena mereka belum dewasa rohani. Apa tanda kurang dewasa? Kurang cinta. Dilihat dari mana? Ibadah.
Kalau saudara cinta pacarmu, saudara mesti curi waktu bukan? Jam apa saja, kalau bisa ya ketemu gitu. Begitu juga orang ibadah. Di tengah kerjaannya dia bisa sembahyang. Ruth Wesley, istri seorang yang hebat, Samuel Wesley, yang menghasilkan anak-anak 16 kalau nggak salah atau 17. Salah satu itu John Wesley. Nah ibunya ini begitu banyak anak. Dia tangani sendiri. Ya maklumlah di luar negeri. Tapi dia pesan sama anak-anak, nak, kalau mami lagi kerja di dapur dan lihat mami pakai topi, sesuatu yang ya tudung begitu, itu tanda mami sedang berdoa. Tapi bekerja. Nah itulah sebabnya Tuhan berkata apa? Berdoalah senantiasa. Jadi berdoa itu bukan hanya khusus jam-jam tertentu, tapi waktu saudara bekerja, waktu saudara nyetir, saudara bisa berdoa. Waktu saudara di pesawat, saudara bisa berdoa. Ya, sayang ucapan daripada orang-orang yang melambangkan orang Kristen umum ini berkata dalam Kidung Agung 5 ayat 2. Aku mengantuk, tetapi hatiku bangun. Itu suara kekasihku mengetuk. Bukalah pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idamku. Karena kepalaku penuh embun, dan rambutku penuh tetesan embun malam. Tadi kan sudah ada suara, aku datang, ya tak? Nah, jadi mempelai pria Tuhan Yesus datang di udara. Tapi jemaat yang tidak menjadi sulung, buah susulan, saya tulis di sini, susulan gereja, berkata, aku tidur. Ini bahasa Indonesia, tapi mestinya lebih tepat, aku mengantuk. Tetapi hatiku bangun. Bingung ya? Kalau tidur tapi bangun itu gimana? Itu kan enggak mungkin. Saya terus berdoa, Tuhan gimana ya? Ini kok kata-kata yang sukar ini. Aku tidur, tapi ya dalam bahasa Inggris juga tulis kok, I sleep. Ya, ternyata kata sleep di sini banyak dalam bahasa Ibraninya. Tapi di tengah itu hatiku bangun sehingga dia masih bisa dengar, buktinya itu. Itu suara kekasihku. Loh, artinya dengar tuh. Jadi enggak tidur pulas, betul enggak? Itu suara kekasihku. Suara kekasihku berkata, buka pintu, Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Berarti di luar pintu. Dia ketuk-ketuk, belum dibuka-buka. Aduh, ini aku sedang kedinginan. Ya, saudaraku, kata mengantuk, Yarsen. Ada keadaan belum tidur pulas. Tapi ngantuk. Ya, kadang-kadang saya bisa begitu. Biasanya saya makin tua ini beratnya jam 11 begitu. Bisa, kerja itu bisa set. Rasanya itu, ya karena bangunnya pagi juga. Ya. 4:30, minimalnya jam 5 lah, tapi banyakkan 4:30 sudah bangun gitu ya. Ya kadang-kadang mau balas itu, tapi saya kalau doa di atas dulu, saya nggak mau di belakang. Kalau saya di belakang, begitu kebetulan sender terus hilang sekali. Karena itu saya duduk depan. Karena itu ya para full timer di sini kalau melihat Pak Bekti ngangguk-ngangguk ini jangan-jangan ngantuk. Ya memang kadang-kadang saya mesti bisa nyet gitu.
Nah itu kalau nyetir mobil, wih itu yang bikin kecelakaan. Iya, ini namanya berat mata, matanya berat. Kenapa toh begitu? Kurang istirahat, betul enggak? Kenapa bisa begitu? Ya kurang istirahat. Nah keadaan begini ini, rohani anak Tuhan seperti itu. Sibuk pekerjaan jasmani, kurang berdiam diri di bawah kaki Tuhan. Saudara, alasan apapun inilah yang terjadi. Ya, jadi jangan kita beralasan, wah saya melakukan pekerjaan Tuhan, yes. Tapi kurang berdoa. Pendeta karena sibuknya, wah. Ya, dulu ada teman saya pendeta berkata, Pak Bekti, saya melayani hari Minggu 7 kali. Wah hebat men, kok bisa? Ya itu dia di Bon sini. Dia datang persis selesai pujian. Ya, nanti dia doa, amin, yang lain dia serahkan. Dia pergi session yang lain di tempat berikut. Kejar setoran. Waduh, saya nggak mau begitu. Ya. Sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tapi bukan dengan hadirat Tuhan. Ini masalahnya. Namun karena hatinya bangun, jadi dia belum sampai pulas. Maka masih sanggup mendengar. Itu suara kekasihku mengetuk. Apa suaranya? Buka pintu. Dinda manisku, merpatiku, idam-idamanku. Ya, karena kepalaku penuh embun. Aku sudah ketuk, kok belum dibuka. Rambutku penuh tetesan embun malam. Ini fakta. Maka buah susulan gereja masih sanggup mendengar. Dengar bisa, tapi berat. Untuk bangun itu berat. Dengar. Belum tidur, belum. Tapi oleh karena berat, lambat buka pintu. Nah ini kenyataan saat ini. Orang-orang Kristen yang belum betul-betul full buka pintu hati untuk nurut sama Tuhan. Full. Biasanya masih dikurangi lah. Ibadah saja juga tidak full. Hari Minggu juga tidak full. Ya, acara PA lagi, waduh. Belum, saya sering tanya. Gimana masih ikut? Ya kadang-kadang, waduh. Nah ini keadaan waktu malam. Dan musim dingin, bukan? Saya katakan embun. Tetesan embun malam, musim dingin. Sudah dinubuatkan Tuhan dalam Matius 24 ayat 12. Oleh karena bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Karena itu Tuhan ingatkan ini, Matius 24 ayat 20 dan 21. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Tuhan itu kalau bicara kadang-kadang dengan bahasa rohani. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin. Kalau ini dibahasakan jasmani, jangan jatuh pada musim winter. Jangan pada hari Sabat, hari Sabtu. Bukan begitu, ya. Tapi kata Tuhan peringatkan sebab pada masa itu, ya, masa musim dingin itu, ya,
dan Sabat itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Kalau dahsyat itu oleh antikris. Tapi sebelumnya ada yang belum dahsyat. Jadi buah susulan gereja adalah jemaat yang kurang berdoa. Jelasnya begitu. Kurang ibadah dalam sembahyang. Karena itu saya bikin acara Sabtu itu sembahyang, bukan berdoa, sembahyang. Nah, coba lihat gambar ini. Ini gambar program Allah yang lengkap ya. Jadi sejak Yesus muncul, ya, ini untuk gereja ya. Kalau sebelum untuk gereja masih sebelum tanda salib itu masih ada zaman lagi ya. Zamannya Musa, zamannya Adam, Abraham. Tapi zaman kita, yaitu Yesus. Ini zaman anugerah, lengkungan pertama, putih. Ya. Dan lihat nanti Tuhan akan datang di udara yang biru itu di atas. Nah waktu Tuhan datang di udara maka buah sulung gereja itu akan terangkat dulu. Nah Tuhan kasih timeline ya. Waktu Israel muncul sebagai negara, Tuhan ucapkan 3 kali nubuat. Yaitu perumpamaan pohon ara. Jikalau pohon ara ini sudah bersemi, ingatlah musim panas. Nah yang blok hijau itu, musim panas sudah dekat. Israel sebagai negara muncul. Kapan? Tahun 48. Musim panas. Berarti sejak itulah rohani gereja di dunia ini makin cepat. Percepatan. Terjadi setelah ada Pentakosta, ada karismatik, ada Latter Day Saints, ya Latter Day Rain, ya itu hujan akhir, gerakan hujan akhir. Lalu ada gerakan yang disebut apostolik, dan gerak terus. Ya gereja berkembang pesat. Namun Tuhan kasih tahu, this generation, generasi 48 ini tidak akan lenyap sebelum kedatanganku itu. Artinya segala sesuatu itu. Ya, jadi satu generasi saja kesempatannya. Dan inilah hujan akhir. Ya Tuhan kasih hujan akhir dan itu ditulis dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 21. 3 kali Tuhan ucapkan. This generation shall not pass till all things be done. Sebab apa? Setelah itu akan datang MS, masa aniaya. Ini saya perbesar ya skalanya. Itu cuma 7 tahun dibagi 2. 1 dan 2. 1 itu permulaan sengsara, 2 itu sengsara besar. MS1 dibawa oleh perempuan pelacur. MS2 oleh antikris. Ini masa sengsara besar. Dan Tuhan berkata pada gereja, berdoalah. Jangan pelarianmu jatuh pada musim dingin. Karena ada siksaan yang belum pernah terjadi. Dengar. Telinga pasang seperti kijang. Ya. Nah, karena itu saya lanjutkan. Bagaimana ucapanmu menentukan kualitasmu. Apa ucapan daripada mempelai tadi? Pengantenku yang disebut pengantenku. Berhembuslah angin utara. Nah ucapan buah susulan berkata apa? Aku tidur. Maksudnya aku ngantuk. Tapi hatiku bangun loh. Aku belum tidur loh. Tapi ngantuk. Nah ucapan yang berbeda.
Bagaimana ucapan saudara? Apakah hari-hari ini saudara suka minta berembuslah Roh Kudus? Urapi aku, penuhi aku, limpahi aku dengan cita-cita yang sejati. Yaitu aku ingin masuk pernikahan anak domba. Jadi detik-detik menjelang Kristus datang sebagai pencuri di udara. Ini suara suara buah sulung gereja sebagai mempelai. Bangunlah hai angin utara. Marilah hai angin selatan, bertiuplah. Kata bangunlah itu bangun dengan membuka mata. Ya, kalau yang tadi berkata apa? Aku tidur, artinya tutup mata. Tapi belum tidur ya. Tapi karena matanya berat, merem. Nah, apa yang diminta oleh buah sulung ini? Angin utara. Nah, tentu ada rahasia ya. Tiap perkataan Tuhan itu punya rahasia. Mengapa angin utara? Mazmur 48 ayat 2 dan 3. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara. Utara tempat kota Raja Besar. Itu namanya kota Allah. Jadi kota Allah berarti kota tempat kediaman Allah. Nah, utara inilah, dan memang sudah lihat bumi kita ini bergantung pada kutub utara itu. Ya, ada magnet di situ yang kuat sekali. Ya, sehingga bisa gantung itu. Kata utara itu mestinya hampa, kekosongan. Jadi kosong tapi ada kuasa. Nah, utara ini kedudukannya yang diperebutkan oleh iblis. Nanti sudah baca Yesaya 14 ayat 30 ayat 13. Ya, iblis berkata aku akan naik untuk di utara. Bahkan musuh-musuh Israel nanti semua datang dari mana? Utara. Baca Alkitab. Saya waktu baca, kenapa ya? Nah, ini namanya spirit. Jadi iblis itu ingin ambil alih spirit yang bisa controlling seluruh dunia. Ya. Nah, sekarang sudah lihat bagaimana dunia ini bisa dikontrol? Satelit. Dipasang di atas. Nah, ini China sudah bikin itu nanti akan menguasai dunia. Dengan 6G, betul nggak? Wow. Nah, ini semua ini ada hubungannya sebenarnya. Apa yang dilakukan manusia dengan apa yang dilakukan oleh Allah, oleh iblis. Ya, kenapa sih? Karena ingin menguasai. Nah, kalau sudah menguasai gitu, gimana? Sombongnya bukan main. Kota Allah adalah kota di mana Allah diam. Betul nggak? Allah bertahta. Nah, ini gambaran kalau kita berdoa minta dari tahta Allah. Ya. Angin utara. Ayo Tuhan, rohmu dengan kuasamu hadir. Bagaimana bisa? Sembayang. Yohanes 4 ayat 23-24 berkata, ini yang Tuhan berkenan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Angin utara itu datang dari tahta Allah. Coba bacakan Wahyu 4 ayat 5 ini. Dan dari tahta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tahta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Itulah ketujuh roh Allah. Apa yang keluar dari tahta Allah?
ketujuh roh Allah. Bukan berarti roh Allah itu 7, tapi sifatnya 7, sempurna. Itu dapat Anda baca dalam Yesaya 11. Itulah 7 roh Allah itu, saudaraku. Ya, saudaraku, jadi Allah itu bekerja dengan kekuatan yang sempurna. Untuk apa? Menyempurnakan. Namanya sempurna, mestinya menyempurnakan. Nah, kapan kita sempurna? Menjelang nanti, persis. Ya, seperti sudah lihat itu ulat masuk ke pompong. Jangan cepat dibuka. Ada orang kasihan, sudah berusaha keluar. Dia lihat, waduh sudah dibuka. Keluar kupu-kupunya. Lalu apa? Tidak bisa terbang. Jelas, dia mesti berusaha. Waktu dia berusaha memompa jantungnya ini ke sayapnya. Supaya sayapnya ada darah dan bisa terbang. Ini hari-hari seperti ini sekarang ini, saya rasakan. Pandemi ini seperti ini. Jadi kita ini mesti bergumul dalam doa. Dan minta roh Tuhan yang menyempurnakan kita. Kuasanya. Kenapa? Ayub 37 ayat 22. Dari sebelah utara muncul sinar keemasan. Allah diliputi oleh keagungan yang dahsyat. Wow, utara tempat tata Allah. Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Memunculkan apa? Sinar keemasan. Sinar kemuliaan. Yang akan berembus pada akhir zaman ini. Untuk apa? Mengubah gerejanya. Jadi nanti seperti apa yang dikatakan Paulus. Dia berkata, aku mengatakan satu rahasia yang belum pernah diungkap oleh nabi-nabi siapapun, rasul siapapun. 1 Korintus 15, kita tidak semuanya akan mati. Ini Paulus yang ngomong. Berarti kita ini nanti seperti contohnya Henokh. Ya, seperti Elia. Kan tidak mati, lalu bisa terangkat. Ya, walaupun nanti memang khusus Elia memang harus mati. Matinya bukan tapi untuk dia turun ke bumi jadi manusia itu untuk kesaksian. Jadi menjelang rapture, Allah itu akan kirimkan hujan akhir. Hujan yang lebat. Kuasa Roh Kudus yang dahsyat untuk mematangkan gerejanya. Supaya gereja ini jadi sempurna dan bertubuh kemuliaan. Sehingga terus diubah. Nah, ini Paulus berkata, aku menyatakan satu rahasia yang belum pernah diungkap. Tidak semua kamu akan mati. Tapi semua akan diubah. Yang mati diubah, dibangkitkan dan pakai tubuh kebangkitan, itu juga buah sulung. Tapi yang hidup, nah kita ini sekarang hidup pada akhir zaman ini. Ya, dan kita masih satu generasi. Ya, masih ada sisa waktu satu generasi dari sejak orang Israel berdiri. Ya, jadi nanti kita bisa ngalami, kita nggak perlu mati. Orang akhir zaman. Tapi mendadak berubah. Tubuh kita satu hari berubah. Tuhan ubah. Sehingga tidak lagi kena gaya tarik bumi. Karena tubuh kita beda. Pintu-pintu kita bisa tembusi. Wow. Nah itu harus menjadi kerinduan kita. Itu harapan kita. Karena itu mari kita berdoa, Tuhan. Hembuslah Roh-Mu yang kudus. Berembuslah. Ya, di tempat ini juga di hati kami.
supaya hati kami ini penuh dengan Roh Kudus. Mari kita rindukan. Kita mohon kepada Tuhan. Amin, amin. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Mari kita berdiri. Anda di rumah pun mari hormati Tuhan dengan kita berdiri. Melihat kuasa-Mu, dicurahkan di tempat ini. Katakan pada Tuhan, Tuhan berhembuslah Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Dengan kuasa-Mu, pulihkanlah gereja-Mu. Yes. Di akhir zaman, berhembuslah. Urapilah kami. Amin. Dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan, melihat kuasa-Mu dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami, dicurahkan di hati kami. Semua merindukan yang bisa berbahasa roh di rumah, berbahasa roh, supaya engkau bisa berhubungan dengan rohmu. Oh, rose, aku rese, mikarasana korese.
come, Spirit, come, come. Shikaraba, shakaraba, shedeke. Kami butuh Roh Kudus. Kami butuh Roh Kudus untuk membuat pekerjaan kami berkenan, semerbak. Dan bukan hanya itu, kami butuh Roh Kudus untuk mengubah pribadi kami. Diubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, sampai kemuliaan yang puncak, di mana kami boleh rapture Tuhan. Terus ubahkan semua anak-anak-Mu yang mencintai kedatangan-Mu, yang menanti-nanti tiap-tiap hari, merindu Tuhan kapan Kau kembali. Kami melihat bumi yang penuh dengan kejahatan. Kami ingin Tuhan supaya kami bisa rest. Kami bisa rest. Kami bisa rest. Kami rindukan satu pemerintahan yang tenang, damai. Dan itu hanya mungkin di dalam Engkau. Engkau janjikan suatu pemerintahan damai sejahtera. Terima kasih Bapak. Tanamkan firman-Mu menjadi kekuatan untuk berharap menanti sampai apa yang Kau janjikan terjadi, terwujud. Terima kasih. Dan tolong pemerintahan kami, dari pimpinan Pak Presiden, Wakil, dan semua menteri, bahkan sampai aparat yang paling rendah di Tuhan daerah-daerah. Berkati, beri roh takut akan Tuhan. Tuhan, juga untuk TNI Polri yang menjaga kesatuan NKRI, berikan Tuhan roh takut akan Kau, supaya negara ini bisa tentram, aman. Dan kami tolak, kami ikat segala roh-roh kekacauan dalam nama Yesus. Dan masa vaksinasi Engkau juga akan menyertai, melindungi. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja-Mu Engkau kawali semuanya, lindungi Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu Tuhan semuanya. Dan kami akan menerima berkat, kami tadakan tangan kami. Syukur terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Ia akan memberkati engkau dengan kekuatan yang prima, dengan sukacita yang prima, dengan karunia-karunia rohani, supaya engkau bisa bertumbuh dalam kemuliaan sampai kepada kemuliaan, sampai disempurnakan oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Setiap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Hai Sobat Namba, ibadah Zoom Anak Namba akan diadakan 2 kali, setiap minggu kedua dan minggu terakhir, jam 8 pagi untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 3 SD, dan jam 9 pagi untuk adik-adik kelas 4 sampai kelas 6 SD. God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande, atau dengan scan QR Code berikut ini.
Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi seputar kegiatan gereja, renungan harian, dan lain-lain melalui WhatsApp gereja, Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC spasi on dan mengirimkan ke WA gereja dengan nomor 0815 7802 2000. Untuk mengikuti ibadah offline di gereja, jemaat dapat mendaftarkan diri di link berikut ini. Silakan mengisi data diri dan mengikuti protokol yang sudah ditentukan.